Halo semua, Viva Legislativa. Nah, di sini pada pagi hari yang sangat berbahagia ini kita telah bersama dengan narasumber kita yang tentunya sangat istimewa. Di sini kita telah bersama Ketua dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Poltekkes Kemenkesen Pasar tahun 2024 yaitu Bli Gong Mahot. Selamat pagi Bli. Oke, selamat pagi dan halo juga teman-teman Sivitas Akademika semuanya. Terima kasih telah menonton podcast kami dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan terima kasih juga Mulyarta sebagai moderator pada pagi yang berbahagia ini. Baik Bli, bagaimana kabarnya hari ini Bli? Astungkara baik dan semoga kita semua dapat diberikan kesehatan juga ya. Astungkara dan juga. Nah, di pagi hari yang sangat berbahagia ini kita akan bersama-sama mengulik lebih dalam mengenai organisasi kemahasiswaan, salah satunya yaitu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang ada di Poltekkes Kemenkesen Pasar. Pasti dari rekan-rekan yang menonton video ini tentunya sudah tidak asing lagi dengan Ormawa yaitu MPM itu sendiri. Nah, di sini kita telah bersama Ketua dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan bersama-sama akan kita tanyakan kepada Bli Gong Mahot mengenai apa sih itu Ormawa MPM dan program-program yang nantinya akan dijalankan oleh MPM selama menjabat 1 tahun ke depan. Yang pertama di sini saya ingin bertanya kepada Bli Gong Mahot, apa sih tujuan utama dari organisasi kemahasiswaan legislatif, salah satunya yaitu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa di kampus Poltekkes Kemenkesen dan Pasar itu sendiri? Jadi sebelum kita merujuk ke legislatifnya, kita juga harus mengetahui bahwa di kampus pun ada yang namanya trias politika. Ada yang namanya di bidang eksekutifnya, legislatifnya, dan juga yudikatifnya. Yang dimana khusus untuk Poltekkes Kemenkesen Pasar kita menganut namanya sistem keluarga besar mahasiswa. Yang dimana juga di dalam strukturnya itu ada trias politikanya juga. Untuk eksekutifnya itu ada dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Kemudian di jurusannya itu ada himpunan mahasiswa jurusan ataupun HMJ kalau di Poltekkes dan Pasar. Dan di direktorat sendiri ada satu lagi yang namanya UKM Pusat atau Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat. Dan khusus untuk legislatif dan juga yudikatifnya itu hanya ada satu organisasi yaitu MPM itu sendiri. Nah, tujuan adanya organisasi legislatif di Poltekkes dan Pasar tentunya kita selaku mahasiswa pasti memiliki segala bentuk aspirasi yang ingin kita sampaikan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung terhadap jajaran kita ataupun penanggung jawab kita di kampus ataupun sesama kita di kehidupan mahasiswa. Pasti kita memiliki yang namanya aspirasi dan juga kita memiliki hak untuk bersuara juga Mulyarta di kita selaku mahasiswa. Dan legislatif ini bukan hanya bergerak di bidang aspirasi saja, pengkajian saja, tapi kita bergerak di bidang persidangan juga. Jadi segala bentuk persidangan yang kita laksanakan di organisasi kemahasiswaan di Poltekkes dan Pasar itu langsung dipertanggungjawabi oleh MPM. Jadi kurang lebih seperti itu tujuannya, karena trias politika itu tetap harus seimbang mau dimanapun, baik di lingkungan kampus ataupun di negara kita Indonesia. Jadi seperti itu. Terdengar sangat menarik sekali ya. Tujuan dari Ormawa MPM itu sendiri di mana sebagai badan legislatif yang nantinya bertugas untuk membuat aturan-aturan di kampus Poltekkes Kemenkesen Pasar itu sendiri yang mengatur badan-badan organisasi mahasiswa lainnya agar dapat menjalankan proker sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat. Baik, di sini saya ingin bertanya kembali kepada Bli Gong Mahot. Pertanyaan kedua mengenai MPM itu sendiri, yaitu apa saja sih program kerja yang telah dilaksanakan ataupun program kerja yang nantinya akan dilaksanakan selama menjabat 1 tahun ke depan sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa di Poltekkes Kemenkesen Pasar. Berbicara terkait program kerja, kami dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa sekaligus menjadi tolak ukur dan juga pemecut gerak dari setiap program kerja dari seluruh organisasi mahasiswa. Jadi kami melaksanakan yang namanya rapat program kerja dan juga sidang program kerja. Itu merupakan awal mulanya setiap Ormawa untuk melaksanakan program kerja mereka masing-masing, baik dari BEM, dari MPM, dari HMJ maupun dari UKM seperti itu. Jadi tugas kami di sini yaitu memberikan mereka seluruh organisasi mahasiswa itu wadah untuk menentukan jadwal mereka masing-masing kapan dan di mana mereka harus melaksanakan kegiatan ataupun program kerja mereka. Jadi seperti itu. Jadi kamilah yang mengatur terkait memberi mereka wadah untuk menentukan di mana dan juga kapannya mereka melaksanakan program kerja mereka. Dan kami juga
memiliki inovasi yang bernama Google Calendar. Itu merupakan acuan dari seluruh organisasi mahasiswa sebelum mereka melaksanakan program kerja. Jadi mereka semua memiliki acuan untuk melaksanakan program kerja masing-masing. Jadi di Google Calendar itu sudah tertera setiap tanggal itu ada kegiatan apa dari organisasi apa dan juga tempatnya di mana. Jadi kurang lebih seperti itu program kerja yang sudah berjalan. Jadi kami juga memantau setiap program kerja yang telah berjalan, baik terkendalanya, kemudian kami juga menampung segala bentuk aspirasi langsung dari Ormawa kami dan juga ke Ormawa yang lainnya dengan program kerja kami yang bernama Ormawa Bercerita. Nah, di situ kamilah menampung segala bentuk aspirasi, baik kendala Ormawa, baik keluhan mereka. Disitulah kami menampung sebagai wadah aspirasi yang mereka. Ya, benar sekali. Terus untuk kedepannya kami akan melaksanakan pemilu raya. Pemilu raya itu merupakan musyawarah terbesar di Poltekkes Kemenkes Denpasar, pemilihan umum yang nantinya akan memilih presiden mahasiswa dan juga ketua majelis permusyawaratan mahasiswa, dan sekaligus itu merupakan rentan waktu untuk regenerasi untuk seluruh organisasi mahasiswa, bukan hanya MPM saja, tetapi HMJ juga, UKM juga, tapi seluruh ketua di Poltekkes Kemenkes Denpasar itu beregenerasi lah, begitu bahasanya. Dan ada satu program kerja yang sudah berproses juga yang namanya seminar legislatif, yang dimana kami juga melaksanakan atau membuat juga seminar untuk seluruh mahasiswa. Jadi poinnya di sini kami ingin memperkenalkan bahwa walaupun kita mahasiswa kesehatan, tapi legislatif itu ataupun berpolitik itu juga penting bagi kita karena kita merupakan masyarakat sipil di Indonesia, di NKRI, karena kita kan harus mengerti bagaimana berdemokrasi, bagaimana menyuarakan aspirasi. Jadi menurut kami itu cukup penting, maka dari itu kami melaksanakan yang namanya seminar legislatif untuk memperkenalkan legislatif di mahasiswa kesehatan. Jadi seperti itu sih kurang lebih. Baik, banyak sekali ternyata program-program kerja yang tentunya sangat inspiratif dan inovatif bagi seluruh mahasiswa, khususnya di Poltekkes Kemenkes Denpasar, di mana dari program-program kerja tersebut diharapkan mahasiswa-mahasiswa nantinya dapat turut berpartisipasi dalam kontes demokrasi yang dilaksanakan di lingkungan kampus Poltekkes Kemenkes Denpasar, seperti itu ya. Iya, benar sekali. Baik, untuk seluruh mahasiswa mungkin nanti bisa ikut seminar legislatif yang diadakan oleh MPM Poltekkes Kemenkes Denpasar per tahun ini untuk menambah wawasan mengenai dunia kelegislatifan dan juga dunia demokrasi, agar nantinya dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat setelah kita lulus nantinya menjadi dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Iya, benar sekali. Kalau boleh tahu, kalau di tahun sebelumnya Mulyarta ikut nggak kegiatan seminar legislatifnya, terus pemilihan presiden mahasiswa yang milih nggak waktu ini? Tentu saja milih ya. Jadi ya benar banget, jangan pernah sia-siakan hak suara kita ya, walaupun ini cakupannya hanya di lingkungan kampus saja, tapi suara kita menentukan bagaimana kebijakan dan juga pemimpin kita untuk kedepannya, seperti itu sih. Mulai dari base kita yang paling bawah, seperti itu sih. Benar sekali. Yang perlu diingat, suara kita akan menentukan masa depan dari kampus kita itu sendiri. Baik, terima kasih Bli. Di sini ada pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Bli Gong Mahot, yaitu pertanyaan mengenai bagaimana organisasi MPM berkontribusi dalam membuat kebijakan-kebijakan yang ada di kampus Poltekkes Kemenkes Denpasar. Mungkin bisa dijelaskan di bagaimana MPM membuat aturan-aturan yang nantinya akan digunakan dalam mengatur seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Oke, jadi kami memang mengatur, mengeluarkan peraturan, undang-undang. Jadi kami juga melihat situasi dan juga kondisi dari kehidupan bermahasiswa, khususnya di organisasi mahasiswa. Jadi undang-undang yang telah dibentuk secara bersama-sama, kami tidak hanya semata-mata dikeluarkan oleh MPM, disahkan oleh MPM, dan ditentukan oleh MPM. Tapi kami sifatnya itu bermusyawarah, kami menerbitkan yang namanya anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga keluarga besar mahasiswa. Jadi ADART ini bukan hanya ADART dari organisasi MPM saja, BEM saja, tapi keseluruhan organisasi mahasiswa. Maka dari itu namanya adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, garis besar haluan organisasi mahasiswa KBM Poltekkes Kemenkes Denpasar. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi disitulah yang menentukan itu adalah seluruh organisasinya. Jadi kita melaksanakan sidang ADART itu biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, Mulyarta. Baik. Jadi disitulah wadah kita untuk menyuarakan dan juga bahasanya apa ya kalau zaman sekarang?
mengamandemen, merevisi undang-undang yang akan kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya ada undang-undang ataupun peraturan yang sekiranya kurang relevan untuk dilaksanakan di periode kita, itu kita bisa revisi, bisa amandemen, bisa diperbarui lagi untuk isinya supaya dirasa lebih relevan untuk kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Memang kami yang nanti memutuskan, nanti yang ketok palu dari MPM, tapi suaranya dan juga masukannya itu seluruhnya dari bermusyawarah ataupun dari keluarga besar mahasiswa itu sendiri. Jadi untuk KBM, dari KBM untuk KBM, jadi seperti itu. Kurang lebih sama seperti Indonesia, dari masyarakat untuk masyarakat, seperti itu. Baik, terdengar sangat menarik juga di mana Ormawa MPM ini dalam membuat suatu peraturan memerlukan suatu musyawarah. Karena Indonesia kan juga menganut sistem demokrasi. Ya. Demokrasi di mana dalam pemilihan setiap kepemimpinan tentunya akan melibatkan seluruh masyarakat, di mana dalam MPM juga melibatkan seluruh mahasiswa dalam membuat peraturan ataupun menentukan pemimpin nantinya yang akan menjadi pimpinan di Ormawa-Ormawa yang ada di Poltekkes Kemenkesen-Pasar. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana persyaratan untuk dapat menjadi anggota MPM? Karena banyak sih orang-orang mahasiswa yang bilang kalau untuk ingin bergabung ke MPM harus ikut kepanitiaan seminar legislatif dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana mungkin dari adik-adik kita yang baru bergabung di Poltekkes Kemenkesen-Pasar ingin bergabung bersama Ormawa MPM ini, bagaimana sih persyaratan-persyaratannya, Bli? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, syarat untuk bergabung di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa ya sebenarnya syarat yang paling sederhana yaitu adalah memiliki rasa dedikasi yang kuat untuk menegakkan segala bentuk peraturan dan juga ingin mempergerakkan keseluruhan dari keluarga besar mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa. Jadi rasa cinta terhadap organisasi mahasiswa dan Poltekkes dan Pasar itulah yang patut dimiliki oleh seluruh calon-calon penggerak dari Poltekkes Kemenkesen Pasar, khususnya di mahasiswa yang ingin mengikuti organisasi mahasiswa, dan salah satunya itu adalah MPM seperti itu. Jadi itu merupakan landasan dasar, landasan pemikiran dasar yang harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa yang ingin mengikuti organisasi mahasiswa. Kemudian untuk persyaratan, mungkin persyaratan tertulisnya kali ya. Persyaratan tertulisnya ya sudah pasti harus mahasiswa aktif di Poltekkes Kemenkesen dan Pasar. Kemudian kami juga membuka ini untuk seluruh mahasiswa, baik dari tingkat 1, khususnya tingkat 1 ya, untuk meregenerasi dari kepengurusan kami. Dan untuk persyaratannya mungkin sebenarnya kami tidak mematok harus mengikuti kepanitiaan dari kami. Itu sebenarnya sebagai tolak ukur saja bahwa kami sudah pernah bekerja sama adik-adik yang sudah pernah ikut bekerja di kepanitiaan kami, itu sebagai pertimbangan saja. Tetapi kalau misalnya ada dari teman-teman mahasiswa yang ingin bergabung di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa tanpa pernah mengikuti kepanitiaan dari kami, itu sangat amat diperbolehkan, karena kami pun ini terbuka untuk keseluruhan, terbuka untuk semuanya. Kalau memang dari mahasiswa itu berminat, memiliki dedikasi yang kuat, kami tetap terbuka untuk seluruh mahasiswa. Jadi sekali lagi, persyaratan minimal ikut kepanitiaan itu menjadi tolak ukur dan pertimbangan kami saja. Kami tidak menutup kemungkinan untuk mereka yang tidak pernah mengikuti kegiatan kepanitiaan untuk bergabung di MPM. Jadi sekali lagi, kunci utamanya adalah dedikasi yang kuat, kemudian tekad yang kuat, dan juga luangkan waktu kalian untuk berorganisasi, seperti itu. Jadi gimana ya, kalau berbicara berorganisasi ini memang kewajiban utama kita untuk berkuliah. Benar. Iya, kewajiban utama kita berkuliah. Jadi organisasi ini dijadikan wadah untuk mengembangkan diri kita masing-masing, baik cara bermusyawarah, cara berpendapat, cara menerima pendapat. Iya, benar banget, sosialisasi. Kita juga bisa mengenal orang-orang yang ada di luar jurusan kita masing-masing, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Tidak ada persyaratan yang memang ngeplot ke satu ataupun dua pihak saja, tapi kita terbuka untuk seluruh mahasiswa, seperti itu. Berarti untuk seluruh adik-adik yang ingin bergabung di MPM, berarti bisa bergabung secara langsung tanpa harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang tadi telah kita sering dengar mungkin di kalangan mahasiswa harus ikut kepanitiaan dan sebagainya. Yang penting kita itu sebagai mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkesen Pasar, kita boleh bergabung ke organisasi MPM. Yang penting intinya itu memiliki rasa dedikasi yang tinggi untuk dapat
berkontribusi bersama-sama dalam memajukan Poltekkes Kemenkesen Pasar. Iya, benar sekali. Baik Beli, ini baik sekarang terdapat pertanyaan terakhir kepada Beli Gung Mahot Oke. mengenai Boleh sambil. Oh iya, baik. Boleh. Silakan Beli. Tumben ada tamu yang minta ya. Iya. Bareng-bareng dong. Oke, tidak terasa ya waktunya kalau ngobrol sebenarnya. Iya. Mungkin pertanyaan Masuk pertanyaan terakhir ya. terakhir kepada Beli Gung Mahot mengenai Ormawa MPM itu sendiri, apa sih suka duka selama menjabat? Mungkin ini agak sedikit pertanyaannya agak sedikit di akhir, mungkin nanti setelah Beli menjabat. Namun selama Beli menjabat hingga sekarang, apa suka duka yang Beli alami sebagai ketua MPM sejauh ini? Seperti yang kita ketahui, sebagai seorang mahasiswa, Beli sendiri tentunya memiliki kesibukan tugas kuliah dan juga harus menjadi ketua Ormawa, tentunya akan sangat susah untuk membagi waktu. Apa sih suka duka yang Beli alami dan bagaimana Beli memanajemen waktu sehingga Beli dapat menjalankan tugas-tugas Beli sebagai ketua dan juga sebagai mahasiswa di Poltekkes Kemenkesen Pasar ini? Oke. Kalau berbicara suka duka, mungkin untuk manajemen waktunya dulu ya. Untuk manajemen waktunya sendiri, caraku untuk membagi waktu itu memang sangat susah, sedikit susah, bisa bahasanya sedikit susah, dikarenakan kita selaku mahasiswa kesehatan, karena perkuliahan kita cukup padat karena kita di Politeknik juga, jadi kuliah praktek, belajar teori praktek kan seperti itu ya. Kita juga ada praktek rumah sakit setiap semesternya, itu lumayan lama juga, ada 4 minggu, 6 minggu, jadi cukup lumayan, jadi cukup susah membagi waktunya. Jadi caraku paling ampuh untuk membagi waktu ya dengan melihat skala prioritasnya dan juga urgensinya seperti apa. Karena di sini juga posisinya tidak ada kepala lagi. Di sini aku sebagai ketua, jadi segala bentuk keputusan, segala kegiatan itu mungkin agak susah berjalan jika seorang ketua itu tidak ada di sana, seperti itu. Jadi rasa tanggung jawab itulah yang mungkin membuat memberi sedikit pressure seperti itu. Jadi disitulah menjadi tantangan tersendiri untuk men-challenge diri sendiri, membagi waktu. Dan sekali lagi caranya itu adalah list apa aja yang akan kita laksanakan, apa saja yang ingin kita lakukan, kegiatan apa saja yang kita laksanakan. Oke, seminimal mungkin satu hari keesokan hari kita mau melaksanakan apa saja dari pagi sampai dengan malam. Contoh pagi harus kuliah sampai dengan jam 3:30 sore. Jam 3:30 sore sampai jam 6 malam ada kegiatan gladi di MPM. Dari jam 6 sampai jam 7 itu beres-beres, kemudian pulang karena rumah cukup jauh juga ya di Gianyar kebetulan. Belinya ngajak? Iya, lumayan ngejak dari Gianyar ke Denpasar. Oke, jadi perjalanan kurang lebih 30 sampai 45 menit sampai di rumah, berberes-beres, kemudian buat tugas, beristirahat, dan begitupun sebaliknya, dan berulang seperti itu terus-menerus seperti itu. Kemudian belum lagi praktek kan, jadi kurang lebih seperti itu manajemen waktunya. Terus untuk suka dukanya sendiri, wah kalau suka duka sih cukup lumayan banyak ya. Mungkin beberapa saja. Untuk sukanya sudah pasti kita dapat berkumpul dengan orang-orang yang tentunya kita percaya, teman-teman satu organisasi, kita dapat berkumpul bersama-sama. Jadi tanpa terbebani dari kegiatan yang kita laksanakan. Jadi dengan berkumpul saja itu udah dapat mendistraksi pikiran kita, mumet kita dari kecapean kita, dari kegiatan kita. Dengan berkumpul bersama teman-teman di MPM, dan mereka juga dapat hiburan, kita juga dapat hiburan. Jadi sama-sama menghibur diri, sama-sama kita capek, tapi capek itu bersama-sama seperti itu. Jadi rasa kebersamaan itulah yang menjadi suka dari berorganisasi. Kalau untuk dukanya sendiri, ya sekali lagi manajemen waktu itu termasuk yang mungkin 1-2 orang, bukan hanya aku saja, mungkin teman-temanku yang lain di organisasi itu juga merasakan bagaimana terkait susahnya membagi waktu. Tapi disitulah kita belajar berorganisasi, belajar saling menguatkan, belajar saling mendukung, dan ya kalau suka duka berorganisasi ya memang seperti itu. Kita susah bersama-sama, kita senang bersama-sama. Mungkin seperti itu sih kalau suka dukanya. Baik, terdengar sangat inspiratif banget kisah dari Beli Gung Mahot.
pada pagi hari ini, di mana suka duka menjadi ketua MPM sangat banyak, tapi di balik suka duka tersebut tersimpan banyak makna yang sangat mendalam. Di mana dalam organisasi MPM ini kita bersama-sama sebagai sebuah keluarga, saling menguatkan dan saling bersama mendukung untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan program-program kerja yang akan kita laksanakan. Baik, mungkin sekian podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bligong Mahot telah menyempatkan waktu untuk berbagi bersama kita di acara podcast untuk mengenal lebih dalam mengenai organisasi mahasiswa MPM di pagi hari yang berbahagia ini. Dari obrolan kita kali ini dapat saya simpulkan bahwa organisasi kemahasiswaan yaitu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa merupakan salah satu badan legislatif yang ada di Poltekkes Kemenkesen Pasar yang bertugas untuk mewadahi seluruh aspirasi dari mahasiswa yang ada di Poltekkes Kemenkesen Pasar dan membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya digunakan untuk mengatur segala kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh ormawa-ormawa yang ada di Poltekkes Kemenkesen Pasar. Baik, saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Bligong Mahot pada pagi hari yang berbahagia ini. Saya selaku moderator ingin memohon maaf apabila selama saya memandu jalannya podcast pada pagi hari ini terdapat beberapa salah kata yang telah saya ucapkan ataupun yang saya lakukan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bligong Mahot. Terima kasih banyak juga telah mau hadir dan menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang di acara podcast pada pagi hari ini. Dan sampai jumpa kepada seluruh penonton dari podcast MPM tahun 2024 dan FIFA Legislativa. Sampai jumpa.